Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik Ibu. Oke. Sudah siap untuk memulai pelajarannya? Oke, sebelum kita belajar, kita satu orang mungkin doa. Ya, doa dulu. Baik, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ini siapa yang sudah masuk? Kajabu. Kajabu apa lagi? Alpabu. Siapa lagi? Theo. Theo ya. Mana dia? Lulus Bu. Sebelum kita masuk ke materi intinya, ada yang ingat pembelajaran kita minggu lalu tentang zat adiktif? Ada yang ingat? Satu orang tidak ada yang ingat? Ya, jadi akan dijelaskan sedikit ya. Jadi zat adiktif itu adalah zat yang dapat menyebabkan ketergantungan atau ketagihan yang disebut dengan adiksi. Nah, jadi ada 3 jenis zat adiktif itu. Yang pertama adalah narkotika, terus ada psikomotrika, terus psikoaktif lainnya. Jadi itu materi kita minggu lalu ya, tolong diingat lagi ya. Nah, untuk minggu ini kita akan memasuki materi tentang zat adiktif pada makanan. Ibu harap kalian menyimak dengan baik karena minggu depan Ibu akan minta perorangan untuk maju ke depan meringkas apa yang kalian pahami tentang mata pelajaran hari ini. Jadi Ibu minta kalian simak dengan baik-baik ya. Oke, zat adiktif pada makanan. Nah, kehidupan sehari-hari kita itu paling sering kan jajan-jajanan seperti bakso, ice cream, kemudian minuman jus, kemudian minuman-minuman seperti Yakult, segala itu ya, dan pasti sering kan? Sering Bu. Nah Ibu, kemudian kalian memakannya, kalian pasti akan melihat dan mencium aroma dari makanan tersebut, ya kan? Kenapa sih makanan tersebut atau minuman-minuman itu terasa sangat enak saat kalian meminum atau memakannya? Karena makanannya lumayan sangat enak. Kemudian makanya karena makanannya lumayan sangat. Oke, ada yang lain? Ada yang tahu kenapa? Tidak ya. Jadi mengapa makanan-makanan tersebut terasa nikmat? Benar kata yang difatnya tadi, dia pasti ada zat adiktif yang terkandung dalam makanan tersebut. Misalnya seperti yang difatnya tadi ada pemanis di dalamnya. Nah, seperti pemanis itu contoh makanannya itu seperti gula-gula atau misalnya cendol. Cendol itu kan ada
dan mineral. Kemudian Ibu akan menjelaskan macam-macam dari zat adiktif ini. Ya. Yang pertama itu ada pemanis. Pemanis ya. Pemanis ini pasti kalian sering menggunakan istilah kata-kata ada gula, ada semut, ya kan? Adapun pemanis ini dibagi menjadi dua, yaitu pemanis alami dan pemanis buatan. Nah, pada pemanis alami ini terdapat seperti contohnya ya, seperti gula pasir ya. Kemudian ada gula aren dan ada gula kelapa. Nah, lalu pada pemanis buatan itu seperti ada sakarin, siklama, dulsin. Nah, pemanis ini sangat-sangat sering digunakan di dalam kehidupan sehari-hari karena pemanis ini sangat berpengaruh dalam makanan yang kita konsumsi setiap hari. Tetapi kita juga harus ingat, pemanis buatan tidak boleh terlalu dikonsumsi secara berlebihan, ya kan? Karena pemanis ini bisa menyebabkan gangguan pada kesehatan. Yang kedua, setelah pemanis itu ada pewarna. Nah, pada pewarna ini kita sering melihat dalam kehidupan sehari-hari kita itu setelah hujan pasti ada pelangi. Nah, pelangi itu identik dengan apa? Yang tahu? Warna. Oke, warnanya seperti apa? Warna-warni. Nah, warna-warni. Nah, begitu juga dengan makanan. Makanan itu memiliki warna yang beragam. Nah, bahkan warna pada makanan ini bertujuan untuk mempercantik, ya, mempercantik makanan agar terlihat lebih menarik. Warna makanan juga dibagi menjadi dua, yaitu pewarna alami dan pewarna buatan. Secara alami, kita dapat menambahkan atau menggunakan bahan alam, misalnya warna hijau pada makanan itu bisa kita daun uji atau bisa juga daun pandan. Ada yang tahu daun pandan? Oke, kemudian misalnya warna merah. Warna merah ini bisa terbuat dari stroberi, ya, dan masih banyak lainnya. Misalnya seperti ungu bisa dari anggur, kemudian kuning bisa dari kunyit. Kemudian untuk pembuatannya, misalnya dari bahan-bahan sintetis, misalnya seperti merah dari ersin, kemudian kuning dari tartarzin. Oke ya. Kemudian yang ketiga itu ada pengawet. Masih sering mendengar kata pengawet kan? Sering, Bu. Pengawet juga dibagi menjadi dua, yaitu pengawet alami dan buatan. Pengawet alami ini memiliki beberapa teknik. Nah, misalnya seperti pemasakan, kemudian pengasinan, pendinginan, pengeringan, maupun pemanis.
kecap saus, seperti saus ya. Bahan pengawetnya misalnya seperti azam, benzoat, dan natrium benzoat, dan kalium benzoat. Kemudian selanjutnya itu ada penyedap. Ada yang tahu penyedap itu apa-apa saja? Rendo, oke, garam, nadiku, nah, penyedap ini sangat biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi yang suka memasak ya harus tahu. Nah, penyedap ini juga dibagi menjadi dua, yaitu penyedap alami dan penyedap buatan. Nah, penyedap alami itu bisa berupa garam, kemudian cabai, kemudian ada ketumbar, masako, dan masih banyak lagi ya. Buatan itu bisa langsung seperti ditambahkan ke dalam makanan tersebut. Tetapi seperti bumbu racik, dia sudah mengandung MSG, monosodium glutamate. Kemudian yang kelima itu ada pemberi aroma. Pemberi aroma itu ada juga yang alami dan buatan. Nah, yang alami itu bisa kita gunakan dengan ekstrak buah-buahan. Ekstrak buah-buahan dan seperti anggur ya. Kemudian ada stroberi. Itu juga kan kalau dibuat makanan itu aromanya tetap kecium ya kan. Kemudian minyak astiri, kemudian ada vanili. Nah, untuk buatannya itu misalnya amil kastolat untuk aroma apel dan amil asesat untuk aroma pisang. Ada pengental. Ada yang tahu contoh dari makanan pengental? Contoh makanan yang pengental? Yang mengental? Nama masakannya misalnya? Ada makanannya? Ya, juga termasuk mengental. Kemudian nama? Ada lagi? Oke, selain rendang, misalnya seperti masakan capcay, saus padang. Nah, itu kan mengental ya kan? Nah, agar makanan tersebut bisa mengental, maka harus ditambahkan zat pengental. Nah, zat pengental itu bisa menggunakan seperti mati, gelatin, agar-agar, ya seperti itu ya. Kemudian yang terakhir ada pengungsi. Nah, pengungsi ini digunakan untuk menyatukan makanan yang berbeda tekstur menjadi satu. Contohnya itu seperti lecitin yang terdapat pada kuning telur. Nah, dan kuning telur dan kacang kedelai, bahan makanan yang mengandung pengungsi lainnya itu misalnya seperti mayones dan mentega. Di mana ada yang ingin bertanya terkait materi ini? Ada yang belum paham? Sudah paham? Sudah ya? Sudah paham ya? Jadi ibu akan memberikan tugas ya untuk di rumah. Jadi menurut kalian zat adiktif pada makanan itu penting
Penting ya, sangat penting ya. Karena tanpa zat adiktif itu, makanan-makanan itu tidak akan terlihat lezat atau tidak menarik untuk kita makan, ya kan? Nah, jadi ibu akan memberikan tugas untuk kalian di rumah. Tadi ibu ada menjelaskan tentang pengawet, ya kan? Ya bu. Pengawet. Tadi ada pengasapan, ada pengeringan. Nah, ini ya pengawet. Tadi ada pengasapan, kemudian pengeringan, pendinginan, pemanisan, dan pengasinan, ya kan? Jadi ibu minta kalian mencari makanan-makanan apa yang bisa menggunakan teknik tersebut, seperti pengasapan, pengeringan, kemudian pendinginan, lalu pemanisan, pengasinan. Nah, ibu minta kalian satu aja makanan, contoh makanannya. Kalian tulis ya, kemudian kalian bersertakan dengan cara-caranya. Misalnya ya, ibu contohkan tentang pemanisan ya. Misalnya biasanya kan sering kan melihat manisan alam seperti itu kan, dan lain-lainnya itu. Nah, di situ misalnya kalian sebutkan nantinya, contohnya dari awal pengupasan, pencucian, kemudian caranya, kenapa dia bisa manis, berapa minggu, berapa hari, ya. Di situ kalian sebutkan, kalian jelaskan juga bagaimana proses-prosesnya. Baik, sudah jelas? Sudah. Oke. Sudah habis ya jamnya ya? Sudah dulu. Kalau begitu, sekian pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa untuk tugasnya serta untuk yang ibu sebutkan tadi sebelum awal pembelajaran ya. Baik, untuk minggu depan juga kalian harus menampilkan atau menjelaskan pemahaman kalian tentang materi ini. Nah, untuk tugas yang tadi, untuk tugas yang ibu sebutkan tentang pemahaman itu tadi, ibu beri waktu 3 minggu ya, 3 minggu. Di waktu 3 minggu itu kalian harus sudah selesai, ya. Nah, baik. Ibu minta satu orang memimpin doa. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut kita dan percaya sama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa